Pak Anies jadi batal maju di Pilgub. Baik di Pilgub Jabar kek, mau Pilgub Jakarta kek. Tapi yang bersangkutan, alhamdulillah kapasitasnya beliau itu mengundurkan diri, nggak mau diatur-atur mungkin oleh cukong, nggak mau jadi kocung, nggak mau jadi jongos, ya kan? Luar biasa. Ini Indonesia ini butuh orang kayak gitu, pemimpin-pemimpin seperti itu gitu loh. Yang otaknya nggak bisa dibeli, yang otaknya smart, bukan orang yang terlihat smart. Kalau terlihat smart bisa aja kan di depannya ada wartawan lagi doorstop di cik pak bentar pak selamat sore kan bisa aja terlihat pintar, bisa aja diduga settingan, ya kan, apalagi tanpa teks. Yang nggak tahu kok tanya saya. Itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Rabi Faisal, Sabtu 31 Agustus 2024. Besok 1 Oktober BBM Pertalite dihapus gitu ya. Hebat bener ya. Keren, pinter banget pemerintah ya kan. Kelas menengah udah susah, makin dipersusah lagi, makin dipersulit lagi dengan Pertalite dihapus. Bagaimana keadaan saudara? Panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan, nggak mau berubah, nggak mau berjuang, nggak usah pakai otak dah. Otak mana otak? Pakai otak. Kan otak itu mikir gratis. Apalagi ini contohnya, PDIP nekat bener nyiapin paslon yang udah pasti kalah gitu loh. Pramono Anung sama Sus itu, atau disingkat Porno apa sih? Ngapain sih? Ngapain sih? PKS juga ngapain sih? Ini kalau udah kayak begini kan Pak Anies jadi batal maju di Pilgub. Baik di Pilgub Jabar kek, mau Pilgub Jakarta kek. Tapi yang bersangkutan, alhamdulillah kapasitasnya beliau itu mengundurkan diri, nggak mau diatur-atur mungkin oleh cukong, nggak mau jadi kocung, nggak mau jadi jongos, ya kan? Luar biasa. Ini Indonesia ini butuh orang kayak gitu, pemimpin-pemimpin seperti itu gitu loh. Yang otaknya nggak bisa dibeli, yang otaknya smart, bukan orang yang terlihat smart. Kalau terlihat smart bisa aja kan di depannya ada wartawan lagi doorstop di cik pak bentar pak selamat sore kan bisa aja terlihat pintar, bisa aja diduga settingan, ya kan, apalagi tanpa teks. Yang nggak tahu kok tanya saya. Itu kalau terlihat pinter. Kalau orang pinter itu seolah-olah di negeri yang sistemnya bobrok ini, ya kan, demokrasi Yunani kuno, kayaknya nggak bisa ngasih kesempatan buat orang baik. Jangankan orang baik, Mas Yumi aja dibubarin. Jangankan Mas Yumi dibubarin, HTI, FPI dibubarin gitu loh. Orang-orang baik, orang-orang soleh kok malah dijadikan sebagai sesuatu yang terlarang gitu loh. Giliran orang-orang yang notabene maling, garong, rampok, yang perutnya ada buncit sama uang-uang haram gitu kan, kok malah dipihara gitu. Ngeri. Anies batal maju Pilgub Jabar. Hasto buka suara. Nih, ya. Saudara lihat gak podcastnya Bang Repli Harun sama Deddy Kobuzer itu? Yang smart people, ya kan, taunya nggak smart. Taunya cuma menang otot doang, ya kan, otaknya kosong gitu kan. Nggak ada isinya. Lihat gak postingan-postingan itu kemarin? Bang Repli sama Deddy itu. Yang ototnya gede itu, yang otaknya kosong. Tahu nggak? Tahu kan kemarin. Jadi ada langkah sistemik ya kan, antara Megawati dengan Jokowi dengan Prabowo, ya kan. Terbentur dengan istana lama, istana baru, apalagi nih istana baru. Istana lama Jokowi, istana baru Prabowo. Nah, ini apakah tanda-tanda PDIP akan merapat ke Prabowo kan gitu. Sehingga menjadikan Pramono Anung, terus Sus atau yang disingkat Porno itu kan maju sebagai cagup, ya kan. Kalau dihitung-hitung matematis mah jauh banget itu. Ya Ridwan Kamil itu udah bisa kelihatan itu Ridwan Kamil yang menang itu. Ya kan? Harusnya kalau mau apple to apple, Ridwan Kamil yang pernah ada jejak digital benci Jakarta, ya kan, benci orang Jakarta, harusnya dia berhadapan dengan Anies Baswedan, harusnya secara apple to apple. Mungkin PDIP cari aman, ya kan. Apalagi ketua DPR-nya pas ada undang-undang pilkada yang notabene anaknya Megawati dinasti, ya kan, dinasti Soekarno, ya kan. Mana suaranya? Nggak ada kan suaranya ketua DPR. Ketua DPR anaknya sendiri, Megawati. Nggak ada suaranya kan. Nah, bisanya cuma playing victim, bisanya cuma lempar wacana, merasa tersakiti, merasa terzolimi oleh Jokowi, dan lain sebagainya macam. Preketek lah. Ini Anies batal, maju Pilgub Jabar. Nah, belakangan malah Pak Anies itu sempat bikin pernyataan sikap. Ya nggak apa-apa lah, dan lain sebagainya macamnya, akan kita bikin ormas, kita bikin parpol, dan lain sebagainya macamnya. Nah, Pak Anies Baswedan batal maju Pilgub Jabar. Nama Pak Anies juga tersingkir oleh Pramono Anung. Akhirnya PDIP buka suara. Hasto mengatakan tidak ada opsi bagi partai untuk mengusung Anies. Bahkan menurutnya tidak ada komunikasi sama sekali soal itu. Ini bicaranya bukan soal dinamika, komunikasi. Ini bicaranya ketakutan, wajah ketakutan banteng di hadapan Prabowo. Udah dicocok hidungnya gitu, ya kan?
Susah kalau udah dicocok hidungnya. Sama yang notabene mantan militer ya kan, yang diduga nanti akan represif, otoriter gitu kan. Susah kalau dicocok hidungnya, susah Banteng ya kan. Bakal bisa dikendaliin kan gitu. Istana yang baru, bukan istana yang lama. Secara khusus tidak, tapi ini menunjukkan bagaimana memang publik memberikan persepsi yang cukup luas, kata Hasto. Nah, mengutip CNN Indonesia, Hasto menganggap dukungan PDIP mengusung Anies tak lebih dari persepsi publik karena keduanya dianggap memiliki nasib yang sama. Kok persepsi publik? Ya tinggal gampang lu, tinggal jentikin jari, tinggal balikin telapak tangan, tinggal ngusung aja gampang. Ngusung Pak Lurah juga bisa, ngusung Bung Deso yang bukan anggota partai dulu 2014 juga bisa. Semudah jentikin jari kan, semudah balikin telapak tangan kan. Ya ini ada sesuatu di PDIP ini. Ada diduga persekongkolan dengan istana baru nih kayaknya nih. Udah to the point aja. Pak Lurah, Deso, Mulyono itu bukan kader partai, tukang mebel, tapi bisa kan diusung jadi capres 2014, bisa kan? Jika ada yang nggak bisa, namanya juga demokrasi, ya kan? Nggak ada musuh abadi, nggak ada kawan abadi, yang ada cuma kepentingan abadi. Nah ini sentimen aja nih, sentimen PDIP nih. Nah kalau kita lihat sekarang faktanya, standarisasi benar, salah, terpuji, tercela, hak atau batil, tentulah standarisasinya bukan akalnya PDIP. Bukan akalnya Prabowo. Apalagi Prabowo belakangan bilang, nih kita mah ini nggak ada oposisi, semua mau rangkul, semua merangkul. Pret lah, itu akalnya Prabowo. Nggak bisa menilai terpuji, tercela, ya kan? Benar salah menurut akal manusia. Yang notabene manusia itu adalah makhluk yang hina, gitu kan? Makhluk yang hina, bukan menghina. Memang makhluk yang menghina manusia. Nah, manusia derajatnya bisa naik kalau manusia itu, khususnya Muslim, berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala gitu, jadi orang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu orang muslim yang bertakwa itu lebih mulia, lebih hebat, lebih keren, lebih top daripada muslim sekuler kan gitu. Terpuji, tercela, baik, benar, buruk ya kan, atau bagus, itu standarisasinya bukan akal Prabowo, bukan akal 9 naga, bukan akalnya Jokowi, bukan akalnya PDIP. Bukan akal siapapun. Tapi standarisasinya halal haram, terpuji, tercela adalah syariat Islam. Hukum Allah Subhanahu wa taala kan jelas. Jadi nggak ada yang namanya pertentangan, perselisihan dan perbedaan, nggak ada chaos ya kan, nggak ada dinamika karena asasnya Islam. Jadi kepentingan apapun tunduk di bawah naungan Islam. Mau kepentingan apa? Kayak PKS, Partai Kepengen Sejahtera, Partai Kupu-Kupu Siang. Mau kepentingan apa? Kepentingan apa? Itu tunduk di bawah Islam. Nafsu itu apapun, nafsu berkuasa kayak, nafsu pengen jabatan kayak, itu semua tunduk, bertekuk lutut di bawah Islam. Karena Nabi SAW sendiri, ya kan, hawa nafsunya itu nggak ada. Wahyu yang turun itu, setiap hadis yang turun itu bukan datang dari nafsu. Wa man yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nggak ada yang datang dari Nabi SAW itu adalah nafsu, kepentingan, wahyu. Hawa nafsunya tunduk, ya kan, wahyu. Aturan Allah, gitu loh. Nah, termasuk ini negara yang kita cintai ini, Indonesia, ya kan? Semuanya bicara serba kepentingan. PDIP kepentingannya ini, Prabowo kepentingannya ini. Mau ngapain? Mau cari apaan? Mau cari apaan? Mau cari selamat di dunia? Mau ngapain? Hidup tuh cuma 2 kali. Hidup sekarang dan hidup yang akhirat. Masa iya mengorbankan hidup yang abadi nanti di akhirat, ya kan? Dengan menjual otak hidup di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.